bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sungguh mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sungguh mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sungguh mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Dan pujilah Kristus. Para suster, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, anak-anakku, umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali masa retret agung, masa prapaskah, puasa dan pantang, Nabi Yoel dalam bacaan pertama tadi mengajak kita semua, koyakan hatimu dan jangan pakaianmu. Rasul Paulus bilang, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sementara Yesus dalam Injil tadi menasehati kita supaya segala sesuatu yang kita lakukan tidak perlu ditonjolkan di hadapan umum. Sebagaimana Allah berkarya melakukan begitu banyak mujizat dalam diri kita tanpa kita sadari, begitupun Allah menghendaki supaya segala sesuatu yang kita perbuat tidak perlu diketahui atau tidak perlu ditampilkan di muka umum. Oleh karena itu, lebih lanjut Nabi Yoel dalam bacaan pertama tadi mengajak sebagaimana nasihatnya, seorang laki-laki meninggalkan kamar dan seorang istri meninggalkan tempat tidurnya. Tobat, puasa dan pantang, kesempatan bagi masing-masing kita untuk meninggalkan kebiasaan lama yang membuat kita bermusuhan dengan Allah, memperbaharui jalan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dengan pantang dan puasa, kita diharapkan untuk beramal lebih banyak. Dan dengan doa, kita diharapkan untuk membangun komunikasi, berbicara dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kita amalkan. Semoga dengan tak menandai diri kita dengan abu di awal masa prapaskah ini, kita menyadari kelemahan dan kerapuhan kita, memperbaiki diri kita dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta,
agar terciptalah damai dan bahagia di dalam hati dan hidup kita.